Halo teman-teman semua, di sini kita akan menjelaskan tentang risk assessment, di mana saya sendiri, yaitu saya Yohanes Hardi Hendra Kusuma, dan teman saya Ilham Makfirotul Faira. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang definisi, manfaat dan fungsi, jenis-jenis, cara membuat, cara interpretasi, dan contoh penerapannya. Nah, untuk risk assessment sendiri, itu terdiri dari 3, yaitu risk identification, risk estimation, dan risk evaluation. Ketika risk assessment selesai, maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu risk treatment, dan tahap selanjutnya lagi, yaitu risk acceptance. Risk assessment merupakan proses sistematis yang melibatkan identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya dan risiko. Hal ini dilakukan oleh orang yang berkompeten untuk menentukan tindakan mana yang seharusnya dilakukan untuk menghilangkan atau mengendalikan risiko di tempat kerja dan juga situasi potensial apapun. Nah, lalu ada fungsi. Di sini, risk assessment itu berfungsi untuk mengidentifikasi risiko potensial, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, juga untuk menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut dapat mengganggu jalannya proses bisnis atau tujuannya organisasi. Nah, untuk manfaatnya sendiri, itu terdiri dari 5. Yang pertama, untuk membantu pencapaian tujuan organisasi, lalu menjaga kesinambungan pelayanan kepada para stakeholder atau orang yang berada dalam perusahaan, lalu melakukan pelayanan secara efektif dan efisiensi, lalu menjadi dasar penyusunan rencana yang strategis, dan yang terakhir, menghindari terjadinya pemborosan. Risk assessment terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu large scale assessment, yaitu penilaian risiko yang dilakukan untuk lokasi bahaya kompleks berskala besar seperti nuklir dan industri minyak dan gas. Jenis penilaian ini memerlukan penggunaan teknik penilaian risiko tingkat lanjut yang disebut dengan penilaian risiko kuantitatif. Yang kedua terdapat required specific assessment, di mana penilaian ini diperlukan berdasarkan undang-undang atau peraturan tertentu seperti penanganan zat berbahaya dan penanganan manual. Yang ketiga terdapat general assessment. Penilaian ini mengelola risiko tempat kerja umum dan juga diperlukan di bawah pengelolaan administrasi kesehatan dan juga keselamatan yang sah seperti OSHA dan juga HSE. Nah, lalu cara membuat risk assessment. Yang pertama itu identifikasi resikonya terlebih dahulu. Identifikasi risiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, identifikasi risiko adalah kegiatan mencari dan mendaftar risiko yang ada dan terkait dengan tujuan dan aktivitas organisasi. Nah, lalu yang kedua, setelah identifikasi, kita menganalisa hasil dari identifikasi tersebut, di mana analisis sendiri merupakan proses yang sistematis untuk menentukan seberapa sering suatu peristiwa dan dampak risiko mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensinya. Nah, tujuan analisis risiko sendiri itu adalah untuk memahami risiko yang penting untuk dikelola secara aktif dan menyediakan data untuk membantu penentuan prioritas penanganan. Nah, setelah kedua itu dilaksanakan, kita bisa mengevaluasi risiko, di mana evaluasi risiko sendiri itu dimasukkan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko merupakan proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan setelah proses analisis dengan kriteria risiko yang tertetapkan sebelumnya. Risiko merupakan peluang terjadinya yang akan mempunyai dampak terhadap sasaran. Diukur dengan hukum sebab akibat, risiko diukur berdasarkan nilai likelihood dan juga konsekuensi. Penilaian risiko atau risk assessment merupakan proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tentunya tujuan dari risk assessment merupakan memastikan kontrol risiko dari proses, operasi, ataupun aktivitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dalam risk assessment yaitu likelihood dan juga severity atau consequence. Likelihood merupakan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, yaitu change of accident, sedangkan severity atau consequence menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut, yaitu result of accident.
Nah, nilai dari likelihood dan juga severity akan digunakan untuk menentukan risk rating atau risk level. Nah, berikut ini terdapat tabel, yaitu tabel konsekuensi dan juga tabel likelihood berdasarkan AS NZS 4360 tahun 1999. Pada tabel kriteria konsekuensi di sini terdapat pada level pertama yaitu insignification, yaitu tidak terjadi cedera, kerugian finansial kecil. Pada level 2 yaitu minor, yaitu P3K, penanganan di tempat dan juga kerugian finansial yang sedang. Pada level 3 yaitu kriteria yang moderate, yaitu memerlukan perawatan medis, penanganan di tempat dengan bantuan pihak luar, dan juga kerugian finansial yang besar. Pada level 4 yaitu kriteria major, terjadi cedera berat, kehilangan kemampuan produksi, penanganan luar area tanpa efek negatif, dan juga kerugian finansial besar. Pada level 5 yaitu kriteria katastrofik dengan kematian, keracunan, hingga keluar area dengan efek gangguan dan juga kerugian finansial besar. Selanjutnya itu tabel kriteria likelihood dengan level 1 yaitu almost certain, yaitu terjadi hampir di semua keadaan. Pada level 2 yaitu likely, terjadi hampir di semua keadaan. Level 3 yaitu possible, dapat terjadi sewaktu-waktu. Level 4 yaitu unlikely, kemungkinan terjadinya jarang. Dan level 5 yaitu rare, yaitu hanya dapat terjadi pada keadaan tertentu. Nah, berikut ini terdapat tabel risk matrix, di mana menunjukkan tingkat resiko dari resiko-resiko yang telah diinterpretasi dengan mengalihkan likelihood dengan consequence. Biasanya matriks ini digunakan untuk penerapan risiko operasional. Ini merupakan bentuk matriks 5 kali 5, di mana likelihood-nya terdapat 5 tingkatan dan juga konsekuensinya terdapat 5 tingkatan. Untuk matriks ini terdapat warnanya yaitu biru untuk low risk, di mana masih acceptable. Untuk warna hijau merupakan medium risk, warna kuning untuk high risk, di mana tidak dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya mitigasi yang memadai, risk control, sehingga dapat menurunkan risk ini menjadi residual risk. Dan warna merahnya untuk ekstrim. Nah, untuk menentukan resiko seberapa tinggi resikonya, yaitu bisa saya berikan contohnya, yaitu ketika ada seorang karyawan yang akan memindahkan material yang telah dipotong untuk memasuki proses selanjutnya, tiba-tiba material itu terjatuh sehingga dapat tertimpa material tersebut. Nah, sehingga karyawan tersebut terluka dan juga memerlukan pertolongan medis. Maka nilai konsekuensinya adalah 3 dan juga likelihood-nya 3 karena dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga menghasilkan matriks dengan high risk. Nah, lalu ada contoh penerapannya. Yang pertama, risk assessment yang dipakai di health and safety risk assessment, di mana ini digunakan oleh manajer keselamatan untuk menentukan resiko kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan pekerjaan, lingkungan kerja, dan proses saat ini. Nah, bahaya yang dapat diidentifikasi sebagai biologis, kimia, energi, lingkungan, dan sejenisnya. Lalu ada workplace risk assessment, di mana ini biasanya dilakukan oleh manajer kantor atau administrator sekolah. Nah, risk assessment ini untuk membantu memastikan bahwa tempat kerja bebas dari ancaman kesehatan dan keselamatan. Penilaian ini juga untuk membantu meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Lalu, fall risk assessment dilakukan oleh staf perawat unit atau pusat perawatan lanjut usia untuk mengevaluasi kemungkinan jatuh. Daftar periksa ini akan memastikan bahwa fasilitas, peralatan, dan faktor lainnya aman untuk pasien lanjut usia. Lalu ada construction risk assessment, di mana risk assessment ini dilakukan untuk daerah yang sedang melakukan konstruksi, di mana ini untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para timnya yang sedang melakukan konstruksi. Nah, mungkin untuk kali ini sekian dulu ya teman-teman. Jika ada kurang atau salahnya, dari kami mohon maaf. Sampai berjumpa kembali.